Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah membuat video tentang rumus-rumus yang ada di trigonometri ya, yang nantinya kalian gunakan. Nah, yang pertama nanti ada rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ini nanti ada sin A ditambah dengan B maupun dengan sin A dikurangi B. Setelah itu ada cos A ditambah B sama cos A dikurangi B. Setelah itu ada tan A ditambah B dan tan A dikurangi B. Nah, itu nanti kalian untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut ada di halaman 7 sampai halaman 11 ya. Setelah itu, jika kalian sudah mendapatkan rumus dari sin, cos, dan tan seperti ini, ya, dari jumlah maupun dari selisih dua sudut, setelah itu kalian masuk ke rumus sudut rangkap. Nah, didapat sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Ini dua ini didapat dari sudut B yang diganti dengan A, sudut A. Berarti kan didapat sin A ditambah A. Nah, sin A ditambah A itu kan nantinya menjadi sin 2A. Tuh. Ya. Jadi kalian bacalah halaman 13 sampai halaman 17. Nah, di halaman 13 situ sudah dijelaskan untuk mendapatkan sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Nah, setelah itu ketika ada rumus sudut rangkap, nanti ada sudut pertengahan. Ini sudah menambahkan pertengahan ya. Nanti ada sin setengah A, cos setengah A, dan tan setengah A. Itu didapatkan dari rumus sini, sin 2A, cos 2A, tan 2A. Nah, setelah itu ada rumus konversi, yang dimana ada bentuk perkalian ke penjumlahan atau pengurangan. Setelah itu ada bentuk penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Nah, untuk bentuk perkalian ke penjumlahan atau pengurangan, itu nanti ada sin A, cos A. Ini seharusnya ada negatifnya ya. Ini kok ada yang benar. Nah, sebentar. Sin A, cos A, sin A, sin B. Nanti ada cos A, cos B, cos A, cos cos A, cos B, cos A, sin B. Nanti ada juga tan A, tan B. Ini Burda belum menambahkan untuk perkalian tangannya. Nah, setelah itu ada bentuk penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Nanti ada sin A ditambah sin B, atau nantinya ada sin A dikurangi sin B. Lalu kemudian ada cos A ditambah cos B, atau cos A dikurangi cos B. Nanti ada tambahan lagi tentang tan A ditambah tan B, maupun dengan tan A dikurangi tan B. Gitu. Jadi kalian harus hafal semuanya. Nah, ini kalian harus hafal semua dari masing-masing ini pembahasan. Jadi kalian hafalkan. Nah, untuk yang pertama ada rumus identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut. Ya, Burda tuliskan di sini.
Kita tuliskan ada identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Nah, yang pertama nanti ada sin A ditambah B. Nah, kalian kalau menghafalnya, caranya adalah kalau sin jika nanti ada dua sudut ya, A ditambah B, ini masing-masing A dan B-nya itu berbeda, maka kalian rumuskan sin cos kosin. Ini kalian tuliskan dulu, sin cos kosin. Sin cos ini terlalu dekat, kosin. Nah, setelah itu diapakan, Bu? Nah, setelah itu kita tinggal masukkan sudutnya A, B, A, B. Nah, setelah itu, Bu. Nah, setelah itu ketika ini positif, ya, sin positif, maka ini ikutan positif. Gitu. Jika nanti tandanya adalah negatif, ya, jika ada nanti sin A dikurangi B, maka tandanya ini mengikuti pengurangan. Gitu. Jadi nanti sin A cos B dikurangi cos A sin B. Tuh. Ini adalah perkalian. Step ini nanti kalian kalikan terlebih dahulu. Gitu ya. Yang kedua, ada cos A ditambah B. Nah, jika cos maka CCSS berarti cos kalian tulis dulu, cos sin. Itu cara hafalnya gitu. Nah, setelah itu sudutnya, Bu, tinggal tuliskan AB A B. Nah, untuk cos kalian lihat ini kan positif, maka jika cos itu nantinya menjadi negatif terlebih dahulu, positif jadi negatif. Nah, ini setelah itu ada negatif, nanti akan menjadi positif. Ibu Reda tuliskan ada pergantian tanda. Gitu ya, bisa dipahami ya, ada pergantian tanda. Yang ketiga, jika ada tan A ditambah B, maka yang atas adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah, yang bawah nantinya perkalian. Caranya, Bu, ini ada positif, maka kita tuliskan positif. Tan plus tan. Nah, dibagi dengan 1 setelah itu perkaliannya berarti tan itu ya. Nah, kita tuliskan sudutnya AB A B. Jika ada penjumlahan, maka bawahnya adalah pengurangan.
Jika atasnya itu pengurangan, ini berkurang ke atas ya, tulisan lagi positif ya, nanti akan menjadi yang bawah negatif. Jika yang bawah negatif, maka yang atas ini negatif, maka nanti yang bawah adalah negatif. Nanti seperti itu. Kita tuliskan lagi, ini negatif, ini positif. Itu ya. Baik, kita tuliskan terlebih dahulu penulisannya seperti ini. Yang atas penjumlahan, yang bawah pengurangan dan perkalian. Nah, setelah itu satunya lagi, yang atas negatif, maka yang bawah penjumlahan dan ada perkalian. Untuk menghafalnya tuh seperti itu. Jadi ini wajib hafal ya. Nah, Burda contohkan, jika ada sin 75. Nah, ini kan 75 bukan sudut istimewa ya, kan? Ini bukan sudut istimewa. Karena sudut istimewa, kalian nanti tuliskan sudut istimewa itu berapa saja. 0, kemarin yang pakai jari. 0, 30, 45, 60, 90. Setelah itu kalian lakukan habis 30 90, kalian jumlahkan dengan 30, 15, 15, 30. Terus kalian gitu lagi, kalian jumlahkan 30, 15, 15, 30. Lagi 30, 15, 15, 30. Nanti akan didapat dari 0 derajat sampai 360. Gitu. Jadinya kalian tuliskan terlebih dahulu jaraknya untuk mencari sudut istimewanya. Nanti kalian tuliskan semua. Jika kalian sudah semuanya seperti itu, kalian langsung eksekusi. Ya. Nah, kita contohkan ketika ada sin 75. Nah, sudut ini kan 75 ini bukan termasuk yang Burda sampaikan di jari ya. Kalian jumlahkan kan beda. Nah, sudut istimewa itu 0, 30, 45, 45 sama 90. Sedangkan ini kan 75. 75 itu sudutnya ada di antara 60 sama 90. Ya kan? Nah, gimana? Nah, berapa dan berapa yang nantinya ketika kalian menjumlahkan sudut istimewa, kalian mendapatkan 75. Gitu. Jadinya kalian nebak-nebak. Contohnya, kalau ini 30 sama 45. Wah, 30, 45 cocok ini. Berarti kan 75. Nah, kita tuliskan. Gitu. Jika kalian menjumlahkannya. Sin 75 ini kita istimewanya 30 ya. Kita main tebak-tebakan. 30 ditambah dengan 40. 30 ditambah 45. Nah, ini tebak-tebakan. Berapa dan berapa yang menghasilkan 75. Nah, setelah itu, ini yang tanyakan adalah, ini kan nanti kalian bisa mendapatkan penjumlahan. Berarti, rumusnya kita ambil yang penjumlahan. Sin itu kan, sin cos, sin. Nah, berarti kita tinggal masukkan, kita sesuaikan 30
45, 30, 45. Nah, setelah itu ada penjumlahan, ini menjadi penjumlahan, ini tidak ada perubahan tanda ya. Ini adalah perkalian, ini adalah perkalian. Sampai sini paham ya? Nah, setelah itu ketika kalian sudah mendapatkan ini semua, kalian menggunakan jari. Ini kan 45, 30 ini kan termasuk sudut istimewa ya. Jadi kalian gunakan jari. Kalau ke kanan sin, kalau ke kiri itu cos. Jadinya ini 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Paham ya? Kita dapatnya 0, 30, 45, 60, 90. Kalau cos kita dari sini 0, 30, 45, 60, 90. Paham ya? Berarti sin 30, nah ini dari kiri. Berarti hasilnya adalah setengah. Cos 45, setengah akar 2. Ditambah dengan cos 30. Cos 30 dari kiri ya. Oh maaf, tadi cos 45 kita dari kiri. Satu ada cos 30. Cos 30 dari kiri berarti setengah akar 3. Terus ada sin 45 dari kiri lagi ya. Sin 45 berarti ini setengah akar 2. Hasilnya berapa itu? Nah, kita kalikan. Setengah kali setengah akar 2. Setengah kali setengahnya dulu berarti 1/4 masih ada akar 2. Setelah itu ditambah setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Kita kalikan yang setengahnya dulu. Berarti 1/4. Nah, sedangkan ini akar 3 dikali akar 2. Berarti kita tuliskan seperti ini dulu, nggak apa-apa. Ini ya, ini perkalian ya tandanya ya. Nah, seperti ini. Maka didapatkan, kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, ini ada yang sama tidak? Nah, yang sama kan ini kan, 1/4 sama 1/4-nya, akar 2 sama akar 2. Kita keluarkan. Boleh kalian keluarkan. Tapi kalau kalian mendapatkan ini, akar 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6 itu boleh. Tapi kalau kalian pengen sederhanakan, berarti kan 1/4 akar 2, sisanya masih ada, yang sebelah kiri ada 1, yang sebelah kanan masih ada akar 3. Gitu. Kalian ya boleh dari sini dapatkan 1/4 akar 2 ditambah ini kalian kalikan. Berarti kan 1/4 akar 6. Gitu. Bisa dipahami untuk soal sin 75. Nanti kalian tinggal memasukkan ini ya, tinggal memasukkan rumusnya. Tuh. Nah, baru dilanjutkan. Gimana kalau ada tan 15, Bu? Nah, tan 15 itu berapa berapa sama berapa? Nah, Pak mau memakai sudut istimewa. Kita coba tadi kita penjumlahan ya, 30 tambah 45 itu kan 75. Sekarang kalau kita balik dikurangi 30 dikurangi 45. Nah, jadi min 15 ya. Sedangkan itu positif 15. Berarti kita balik 45 dikurangi 15. Kita berarti kayak gini, 45 kurangi, kurangi 30. Nah, coba seperti ini. 5 ini 1. Oh, berarti ini cocok. Nah, ini cocok berarti ini tan
45 dikurangi 30. Nah, rumusnya TAN itu apa? Yang atas adalah penjumlahan dan pengurangan, yang bawah adalah perkalian. Gitu ya, hafal ya? Hafal dong. Ini kita tuliskan 45, 30, 45, 30 dulu. Nah, setelah itu tadi adalah pengurangan, jadinya ini pengurangan, ini menjadi penjumlahan, setelah itu ini perkalian. Hafal ya? Hafal dong. Harus hafal. Setelah itu, nah, tan 45 kita buat tabel. 0, 30, 45, 60, 90. Jika dibuat, ini pasangannya pastinya 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3, tak hingga. Hafal? Hafal. Tan 45, 1 dikurangi tan 30. Ini 1/3 akar 3 dibagi dengan 1 ditambah perkaliannya. 1 dikali 1/3 akar 3. Nah, setelah itu, kalian lihat, ini penyebutnya berapa? 1 kan? Kalau ada 1 dikurangi setengah, itu kan kalian harus penyebutnya dibagi 2 kan? Sama-sama dibagi 2. Berarti kan kalian kali silang. Ini sama aja ada satunya. Berarti kalau kali silang, ini 2, terus dikurangi 1. Nah, ini menjadi setengah. Berlaku juga seperti ini. Kita samakan penyebutnya itu 3. Setelah itu kita kali silang. 1 dikali 3. 3. 1 dikali min 1 akar 3. Berarti kan min akar 3. Paham ya? 1 dikali akar 3. Akar 3 ini ada di atas. Berarti kan min ini akar 3. Setelah itu ini juga seperti itu. Dibagi dengan 3. Ini kan per 1 juga. Berarti ini kan perkalian, berarti kan 1 dikali 1/3 akar 3, 1/3 akar 3. Ya kan? 1 kita kalikan silang. 3 ini menjadi positif. Nah, ini akar 3. Ya, berarti berapa itu? Kita balik dulu. Menjadi 3/3 plus akar 3. Nah, ini akan menjadi 3 min akar 3 dibagi dengan 3 plus akar 3. Bisa dipahami ya untuk tan 15. Nah, Ibu, bagaimana jika lebih dari 90 derajat? Contohnya itu ada 195, Bu. Cos 195. Ada lagi nih. Cos 195. Itu berapa, Bu? Nah, caranya gini. 195. Ada 2 cara. Ya. Sebentar. Ada 2 cara pengerjaannya. Kalian kan tadi sudah berida minta untuk menuliskan sudut istimewanya semua, ya kan? Sudah menyuruh kalian. Berarti gunakanlah yang tebak-tebaknya itu. Oke, nah, 195 ada cara yang tebak-tebakan. Berarti ini Bunda tuliskan gini, 195 itu didapat dari, kalau kalian menggunakan penjumlahan, maka penjumlahan berapa ditambah dengan berapa. Nanti kalau kalian menggunakan pengurangan, begitu, pengurangan berapa dikurangi dengan berapa. Nah, kalian tebak-tebakan.
setelah itu cocok-cocokan. Nah, caranya gimana? Ini berapa ini nih? Nah, kita tebakan. Tadi kalian sudah punya 150 ya, punya sudut 150 ya, punya sudut 150 ditambah dengan 45. Cocok ya ini ya, berarti ini 19. Nah, bisa ya. Atau kalau kalian menggunakan pengurangan 195, berapa dikurangi dengan berapa? Cocok-cocokan lagi nih, cocoknya berapa ini? Kita coba 240 kita kurangkan dengan 45. Ini 5, 23 dikurangi 4, 9, ini 1. Nah, cocok kan? Nah, cocok. Gitu ya. Bisa ya? Bisa. Setelah itu kalian menggunakan rumus dari cos. Cos itu ingat, cos sin. Tandanya diganti, dirubah. Cos itu jadi negatif, negatif jadi positif. Itu ya. Pasti lancar kalau kalian sudah bisa menghafal. Terus nanti kalau kalian kesusahan dalam ini, kalian kan pastinya harus mencari 150 itu berapa, 150 berapa, 240 itu berapa. Itu kan terlalu besar ya. Pasti kalian menggunakan tabel. Nah, itu kan kesusahan. Kalau kesusahan, kalian gunakan cara terdekat. Nah, cara terdekat itu seperti apa, Bu? Nah, kita punya 0, 90, 180, 270, atau 360. 195 itu ada di mana? Di sini kan? Di kuadran ketiga kan? Nah, jika di kuadran ketiga, kita bisa gunakan yang terdekat. Kalian boleh pakai 180 ya, atau kalian pakai dengan 270. Kalian menyesuaikan. Nah, paling enaknya itu kan 195 itu kalian pakai yang 180, ya kan? Berarti kita gunakan 195 dikurangi dengan 180. Itu berapa? 5 untuk 15. Nah, berarti kalian bisa menggunakan cos 15. Paham? Enak mana? Ini atau yang ini? Nanti hasilnya akan sama. Gitu. Karena kalian tuh cuma menggunakan ini. Kita menyederhanakan. Kalau kalian pakainya 270, bisa nggak ya itu ya? Dikurangi, coba ya. 270 kurangi 45. 5, 6 kurangi 4. Nah, 6 kurangi 4, 2. Ini 225 ya. Oh, beda ya. Berarti ini bukan. Jadinya kalian gunakan yang ini, yang terdekat. Lebih baik kan kalian pakai yang penjumlahan. Nah, itu beda pakai yang penjumlahan ya. Tapi tergantung kalian sih. Kalian kalau punya yang lain, cara yang lain tuh boleh gitu ya. Jadi nantinya hasilnya adalah sama kok. Daripada kalian menghafal sudut yang 150 sama 240. Itu ya. Ini untuk yang penjelasan yang pertama. Udah tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.